Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua terkait pengangkatan non ASN jadi ASN atau honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Kebetulan di sini suasananya agak berisik. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Pengangkatan P3K tanpa tes, ini bocoran DPR RI, honorer K2 bergembira. Oke, nah kita lihat di sini informasinya Senin 14 Agustus 2023 pada pukul 14 teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ada tulisan pada sebuah spanduk, mau dibawa kemana honorer paruh waktu atau penuh waktu bersama anggota Komisi 2 DPR RI. Oke, Haji Mardani Alisera. Oke, kita baca bersama-sama. Dewan Pembina FHK 2 TA DKI Jakarta Nurbaiti mengapresiasi langkah panja RUU ASN baik dari DPR RI maupun pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah menyiapkan skenario. Nah, ini teman-teman ya, telah menyiapkan skenario penyelesaian honor K2 dan tenaga non ASN. Jadi meskipun pada judul kita melihat tadi cuma K2 yang disebut, namun di sini ditujukan juga untuk tenaga non ASN ya, maksudnya yang honorer atau selain daripada K2. Menariknya kata Bunda Nur, sapaan akrab Nurbaiti, khusus K2 tenaga administrasi mekanismenya cukup mudah melalui tes observasi. Sekalipun tesnya CAT teman-teman ya, tapi dia itu ada perbedaan terkait soal seperti itu teman-teman ya. Kami gembira karena permintaan honor K2 khususnya tenaga administrasi agar diangkat ASN hanya dengan tes observasi bisa diakomodasi. Dia mengungkapkan dalam diskusi besutan Forum Honor K2 Tenaga Administrasi DKI Jakarta bersama Mardani Alisera, anggota Panja. Nah, ini menyampaikan langsung adalah anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI pada Minggu 13 Agustus. Banyak informasi penting yang diterima. Jadi banyak informasi yang Nah, di sini kita jelas lihat teman-teman ya, honorer K2 tenaga administrasi lega karena sudah ada solusi terbaik untuk mereka. Mereka yang masa kerjanya sudah 10 tahun akan diangkat otomatis menjadi P3K penuh waktu. Nah, otomatis menjadi penuh waktu. Nah, tapi kita tadi lihat tetap tes teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat tes dalam bentuk observasi ya. Mana tadi? Nah, ini dia tetap dites secara observasi, namun begitu lulus maka dia akan menjadi full time. Oke. Nah, di sini tadi teman-teman ya, menjadi penuh waktu. Pemardani menyampaikan revisi Undang-Undang ASN tujuannya menyelesaikan honorer dengan mekanisme yang mudah, cukup observasi. Komisi 2 menggiring dan memperjuangkan ke observasi. Syaratnya masih kerja. Syaratnya harus tetap masih kerja atau aktif. Pernyataan Mardani itu tentu saja membuat K2 gembira, apalagi rata-rata Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI menyampaikan hal senada. Nah, jadi bukan cuma Pak Mardani teman-teman ya. Dalam pertemuan dengan FHK 2 TA DKI Jakarta, Mardani menegaskan pengangkatan K2 tenaga administrasi menjadi P3K penuh waktu tidak menggunakan sistem komputer asisten. Ternyata ada lagi yang baru nih di sini. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa ada CAT ya, berdasarkan informasi yang pernah disampaikan oleh Ibu Nunu. Jika teman-teman telah melihat video sebelumnya, nah ternyata di sini disampaikan lagi hari ini tidak menggunakan CAT. Politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI juga menyampaikan honor K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun menjadi prioritas dalam rekrutmen P3K 2023. Tidak ada lagi tes yang menggunakan sistem CAT. Komisi 2 mengirim ke penilaian observasi atau kevalidan dalam berkas seperti penilaian kinerja. Jadi ini yang digunakan sistemnya ya untuk K2, yaitu seperti di tahun 2022 yang masa kerjanya sudah 3 tahun, cukup langsung diobservasi tanpa CAT. Nah, ini kembali digunakan teman-teman ya. Khusus honor K2 yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun lanjutnya dimasukkan ke dalam P3K penuh waktu. Nah, ini ya, kita sudah bahas juga di menit sebelumnya, dimasukkan ke dalam penuh waktu.
Panja RUU ASN juga memperjuangkan hak dan kesejahteraan P3K sama seperti PNS. Ini juga sudah disampaikan oleh Mempan dan BKN. Lebih lanjut dikatakan Bunda Nur, honor K2 khususnya tenaga administrasi harus mengawal RUU ASN Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI berupaya menggiring honor K2 menjadi P3K penuh waktu. Mudah-mudahan jadwal pengesahan RUU ASN ini pada pekan ketiga Agustus tidak meleset lagi. Nah, ternyata minggu ketiga teman-teman ya, minggu ketiga RUU ASN insya Allah sudah dilaksanakan. Jadi kalau minggu ketiga itu kalau tidak salah teman-teman ya, itu di tanggal 21 teman-teman ya. Minggu ketiga itu 21 September, 21 Agustus maksud kami. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Ini adalah kabar baik. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum.